Ya, kembali lagi, sekalian ini membahas tentang daftar pustaka. Jadi di session kedua sudah ada beberapa daftar pustaka, ketentuannya yang kita bahas. Jangan lupa, jangan ketinggalan di session kedua dulu Anda saksikan tentang daftar pustaka, baru ini aturan penulisannya daftar pustaka di session ketiga. Jadi jangan terputus, karena kalau terputus mungkin Anda tidak paham dengan aturan yang sebelumnya, tapi langsung mengikuti sini. Saya harapkan aturan ini membantu Anda karena penulisan daftar pustaka adalah penulisan yang agak banyak aturannya. Jadi harus Anda perhatikan tata tulisnya di sini, daftar pustaka bagaimana dan bagaimana cara menyusunnya. Selamat menyaksikan dan kembali ke judul lainnya. Daftar pustaka yang Anda ambil, pustaka artikel yang Anda ambil harus relevan dengan tulisan Anda. Jangan sampai misalkan Anda tulisannya mengenai kebijakan publik, administrasi negara, organisasi, pelayanan publik, Anda mereview terkait tentang matematika jurnal ilmiahnya. Nah ini agak nggak nyambung, konteksnya juga nggak nyambung. Jadi nanti tolong disesuaikan dan yang penting harus 10 tahun terakhir untuk jurnal ya, untuk jurnal ilmiah 10 tahun terakhir supaya nggak terlalu lama ilmu-ilmunya karena di jurnal ilmiah itu ada pembaruan teori dan ilmu. Kalau 10 tahun terakhir relatif lebih aman, masih aman karena baru-baru. Tapi kalau sudah lama-lama, kemungkinan teori yang lama itu akan berganti, sudah berganti dengan teori baru. Ini Anda jadikan rujukan yang 10 tahun terakhir. Kemudian kalau buku, mungkin Bible book, buku babon, buku yang besar-besar tentang teori awal. Kalau di administrasi ada teori organisasi, teori manajemen, teori leadership, itu ada buku-buku yang awal, teori kebijakan, teori pelayanan, ada buku yang awal ya, mungkin teori kebijakan ada Edward Todd, ada Mel Gundil, teori organisasi ada Stephen, dan lain sebagainya, itu ada teori manajemen ada Michael, itu bisa dijadikan referensi, karena ya adalah buku-buku. Tapi kalau nggak punya, karena ini bukunya buku lama-lama semua, kecuali yang edisi pembaruan, Anda bisa cari artikel ilmiahnya yang terbaru yang mengutip mereka. Atau kadang publisher itu akan mempublikasikan ulang tulisan-tulisan mereka di tahun-tahun yang baru. Seperti tulisannya Einstein itu muncul lagi di tahun 2000-an. Itu diulas, jurnal yang lama diterbitkan ulang oleh publisher. Nah, ini bisa menjadi rujukan karena merupakan jurnal baru jadinya, karena terbitan baru. Nah, untuk mencari jurnal ilmiah yang valid, terakreditasi, dan baik tentunya, Anda bisa pergi ke perpustakaan. Pergi bukan dalam arti yang sebenarnya saja ya. Bisa Anda googling lewat library, perpustakaan. Itu Anda bilang, saya rasa semua perguruan tinggi sudah punya perpustakaan digital yang memuat jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah itu aksesnya berbayar, kebanyakan. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi kebanyakan berbayar juga. Nah, tinggal Anda masuk lalu melalui akun perpustakaan setempat. Kalau di perpustakaan nasional ada e-perpusnas, itu Anda bisa minta akun dan password, Anda bisa akses banyak sekali jurnal ilmiah gratis di download. Atau mungkin di UT pakai e-kampus, library-nya bisa di download gratis, atau mungkin perpustakaan-perpustakaan yang lain. Atau mungkin penyedia publisher yang memang menyelenggarakan gratis, biasanya DOAJ. DOAJ, jadi cari aja di searching Google, DOAJ itu gratis untuk diakses. Atau mungkin jurnal Sinta, portal Garuda, itu jurnal-jurnal ini dalam negeri berbahasa Indonesia bisa Anda akses, gratis juga beberapa. Atau mungkin yang paling gampang adalah Google Scholar, atau bahasa Indonesia Google Cendekia. Anda masukkan aja kata Google Cendekia, masuk di portal itu, kemudian ketik penelitian yang jenis dengan judul Anda. Misalnya, pelayanan iktp titik PDF, karena kita carinya yang PDF ya, jangan yang Word. Yang Word itu pasti editable, PDF keluar. Jangan sekali-sekali menggunakan sumber referensi dari web blog, karena itu bisa berubah dan tidak valid. Atau Wikipedia. Wikipedia itu juga kurang
valid karena bisa diedit. Penulisan daftar pustaka berurutan. Ini saya ingatkan. Jadi urutnya bukan urut yang dikutip pertama apa, bukan, tetapi secara alfabet. Nulis daftar pustaka, nanti kita jelaskan contoh penulisannya urut dari huruf A dulu. Semuanya, iya. Dari nama dan tahun terbit harus diurutkan. Nama dulu dari mulai huruf A, kalau nggak ada ya B, kalau nggak ada ya C, itu seterusnya. Dan namanya itu nama belakang yang ada ditulis pertama adalah nama belakang, koma, nama depan dan nama tengah, titik, tahun. Nah, untuk sumber tulisan yang sama, pengarangnya biasa akan saya ya kali Wibowo, berarti tulisan Wibowo, koma kali. Tapi kutipan saya dipakai dua, itu yang jurnal tahun 2015 dan jurnal tahun 2016 misalkan. Jadi yang ditulis adalah yang lebih dulu terbit. 2015 dulu, Wibowo, Galit, titik 2015 dan seterusnya judulnya. Kemudian di bawahnya ada kutipan lagi nih. Nama saya ya, Wibowo, Galit, titik 2016. Untuk penulisannya, saya akan memberikan contoh sekitar 7. Sebenarnya ada banyak contohnya, tapi ini yang penting. Jadi, kalau buku, penulisan daftar pustaka buku, nama belakang penulis ditulis dulu, koma, nama depan, dan nama tengah. Jadi ya saya sebutkan. Atau mungkin singkatan nama depannya dokter, doktor. Gitu ya. Ini singkatan, nggak apa-apa. Titik dalam kurung, ada dalam kurungnya. Tahun terbit buku. Kemudian titik judul buku. Judul buku ditulis miring. Titik nama penerbit dan kota. Kalau buku ada kotanya. Kalau nggak tahu kotanya cukup nama penerbit. Karena beberapa penerbit nggak mencantumkan alamatnya. Misalkan cabangnya banyak. Kalau Gramedia kita tahu lah. Nama penerbit Gramedia titik Jakarta. Tapi kalau misalkan McWills nggak tahu nih, atau kotanya disebutkan dua, New York dan London. Nah itu kan bingung, bisa disebut duanya atau kadang nggak ada. Itu kalau buku. Kemudian artikel itu jurnal ilmiah ya, tahu ya. Sama nama belakang dulu, nama koma nama depan, titik dalam kurung tahun terbit, judul artikelnya, judul artikel ya. Ingat judul artikel tidak sama dengan nama jurnalnya. Misalnya judul artikelnya adalah pelayanan IKTP di kota B. Ini judul artikel. Titik, baru nama jurnal. Jurnalnya Jurnal Kebijakan Publik atau Jurnal Pelayanan Publik. Universitas apa, atau Jurnal Pelayanan Publik dan Kebijakan apa, itu kan banyak nama jurnal. Nah, nama jurnalnya ini yang ditulis miring, kemudian koma volume. Volume itu edisi, jadi ada yang punya volume, ada yang punya edisi. Koma nomor jurnal. Nomor jurnal itu bisa nomor ISBN-nya, bisa ISSN-nya, bisa nomor yang lain. Atau mungkin nomor DOI, DOI, itu identifikasi dokumen. Ya, itu ada sekarang. Tulis itu, dan titik halamannya. Kalau jurnal itu ada halaman. Satu artikel. Jadi jurnal itu kumpulan artikel. Biasanya terbitnya ada yang bulanan, triwulanan, caturwulan, ada yang semesteran, ada yang setahun sekali. Satu kali terbit memuat banyak artikel. Nah, halamannya masing-masing, bahkan ada yang sampai ratusan halaman. Nah, jadi halaman ini penting untuk ditulis karena mungkin jurnal ini, volume ini, halamannya ini mudah dicari. Itu untuk artikel. Kemudian berita koran, dalam koran ya, nama belakang, nama depan, dalam kurung tahun, tanggal terbit. Ini kalau berita pasti ada tanggal terbitnya. Tahun dan tanggal. Tanggal tentu bulannya disebutkan ya. Tahun dulu, tanggal dan bulan. Dan kurung tutup judul artikel, titik, misalkan
temuan mayat di hutan. Nah, itu judul artikelnya koran, titik nama korannya. Misalkan Tribun, Kompas, Jawa Pos. Nah, itu tulis miring. Kemudian, nah ini berita atau koran ini bagaimana dengan yang ada di internet. Berita. Kan ada nih detik.com, apa ya, ogezone.com. Ini banyak portal antara news, portal berita yang bukan cetak. Nah, nanti ada ini saya sebutkan. Yang nomor 5 ini ya, daftar pustaka internet itu termasuk berita online. Jadi sama nama belakang, koma, nama depan tengah, titik dalam kurung tahun dan tanggal terbit. Nah, ini bedanya dengan cetak, koran cetak. Kalau koran cetak itu tahun dulu baru tanggal terbit. Kalau berita online, tanggal terbit dulu, koma tahun. Terus judul dokumen ditulis miring. Kalau tadi korannya yang tulis miring, ini judul dokumennya yang ditulis miring, titik alamat situs. Misalnya www.detik.com. Jangan hanya cuma itu, kalau bisa ya di copy paste aja linknya. www.detik.com/apa-apa-apa gitu. Di copy, di atas di copy, dicantumkan di situ. Itu internet. Kalau weblog, nah ini saya nggak menyarankan weblog dan Wikipedia. Lebih baik cari yang .com, .org, .ac.id dari pemerintah, .go.id, atau dari pemerintah luar negeri juga nggak masalah, atau dari akademisi nggak masalah. Kemudian bagaimana jika mengutip tesis temannya, disertasi orang lain yang sudah selesai, yang belum selesai belum dinamakan tesis dan disertasi atau skripsi ya, baru dinamakan draft. Yang sudah selesai, yang banyak Anda dapatkan di perpustakaan kampus, tetap saja ditulis nama belakang, koma, nama depan dan nama tengah, titik, tahun pembuatannya, tahun selesainya ya. Dan juga kadang kan mahasiswa ada yang buat itu 3 tahun terus menerus ya. Tapi ditulis yang selesainya tahun berapa, disahkannya itu tahun berapa, itu tahun pembuatan. Misalnya 2020 dalam kurung, judul skripsi tesis disertasinya menggunakan huruf miring, ya, italik, dan nama perguruan tinggi, titik nama perguruan tinggi. Jadi Anda lebih bisa mengutip sesuatu yang ada di kampus, memberdayakan tulisan-tulisan kampus. Ada lagi tentang makalah yang dipresentasikan, misalkan pidato. Ya materi ya, bukan pidato. Materi, kalau pidato kadang nggak ada materinya sih yang disampaikan. Materi seminar, misalkan yang seminar ternyata tokoh publik, negarawan, dan lain sebagainya. Nah, sama aja nama penulisnya, nama penyajinya siapa, misalkan Presiden Pak Joko Widodo, ya Widodo Komarjoko. Kemudian tahun dan tanggal, ini sama seperti berita di koran tadi. Tahun dulu baru tanggal, dan judul makalahnya ditulis huruf miring, presentasinya misalkan mengenai apa ya kalau Pak Jokowi itu, revolusi mental di Indonesia. Nah, itu ya, kemudian titik nama seminarnya apa? Seminar Ketahanan Nasional misalkan, koma kota bernegara di Ambon, di Papua, dan sebagainya. Itu yang makalah yang dipresentasikan. Bagaimana teman-teman Anda sendiri yang mempresentasikan makalah dan kita kutip? Enggak masalah, yang penting seminarnya itu adalah seminar resmi dan memang diselenggarakan, benar-benar diselenggarakan. Kemudian kutipan yang terakhir, jadi yang banyak yang daftar pustaka aturannya ini agak banyak, mengenai undang-undang atau produk hukum, regulasi pemerintah, peraturan pemerintah, perda, pergub, dan lain sebagainya, ya ditulis lengkap namanya. Kalau pergub ya jangan disingkat pergub, perda jangan disingkat perda, peraturan daerah. Daerah mana disebutkan, kabupaten apa, kota apa, provinsi apa, nomor berapa, tahun berapa, dan tentang apa. Biasanya tentangnya nggak disebutkan, kecuali Undang-Undang Dasar ya, nggak ada tentangnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 titik, tidak ada tentangnya, karena ini undang-undang dasar. Kalau undang-undang yang lain pasti ada tentang apa, peraturan apa, pasti ada tentang apa. Surat edaran pun ada, surat edaran Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1 tahun 2023 tentang libur bersama, misalkan. Tentangnya disebutkan, karena dengan demikian kita akan memahami ini regulasi semacam apa. Jadi ini hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam karya ilmiah. Memang daftar pustaka, cara penulisannya ini beda-beda dan banyak aturannya. Anda tinggal kuncinya seperti ini. Tahun itu, tahun atau tanggal terbit dan rumah tahun terbit itu pasti ditulis setelah nama. Kuncinya seperti itu ya. Tahun ditulis setelah nama. Kemudian yang huruf miring ditulis dengan huruf miring adalah nama buku, nama jurnal, nama koran, judul dokumen atau judul makalah. Yang ditulis miring seperti itu ya. Yang lain ditulis tegak semua. Itu harus diperhatikan. Hal pertama yaitu nama belakang penulis, nama depan dan tengah itu wajib, ini pasti ada di semua penulisan daftar pustaka. Kemudian diikuti oleh tahun terbit atau tanggal, tahun atau tahun dulu, tanggal terbit ya. Dan yang bercetak miring atau italik tadi adalah nama buku, nama jurnal, nama koran, judul tulisan seminar, judul artikel di internet, judul skripsi, disertasi, tesis, itu yang miring. Selain itu ditulis tegak. Ini catatan saya itu. Dan tibalah kita di halaman terakhir. Lampiran tidak akan saya bahas karena lampiran adalah pelengkap dalam karya tulis ilmiah. Bebas, lampiran itu bisa berisi foto Anda penelitian, foto Anda interview, foto Anda mengamati, foto situasi, atau mungkin tabel atau data di koran, data di laporan yang Anda dapatkan, apa itu resume dari sebuah kalimat, laporan atau transkrip wawancara, itu bisa semua masuk di lampiran. Atau mungkin daftar pertanyaan survei, hasil surveinya, polling penghitungan surveinya bisa masuk di lampiran. Yang jelas, manakala halaman dibatasi, Anda perlu mempertimbangkan perlu dan tidaknya lampiran. Saya rasa itu cukup bagi saya. Nanti Anda bisa dapatkan di bawah ini, tulisan bawah ini. Kalau artikel-artikel jurnal ilmiah karya tulis saya bisa Anda dapatkan di independen.akademia.edu/galebi atau kontak saya akan saya berikan PDF-nya. Nah, kemudian untuk komunikasi dengan saya bisa lewat YouTube @galebi_, atau media sosial yang lain. Saya rasa saya cukupkan demikian. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe di bawah ini. Nanti kita bahas untuk materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.